Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya masih tetap akan memberikan dinamika materi dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pelindung bangsa. Pada bab 2 nih, hari ini adalah pertemuan yang kedua dari bab pertama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komentar dasar pada pertemuan hari ini yang pertama adalah mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir adalah merancang dan melakukan penelitian sederhana terhadap peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pembelajaran ini punya beberapa tujuan yang sudah dirumuskan di dalam buku PPKN. Antara lain, diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini kalian mampu bersyukur bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian diharapkan juga mampu memberikan perilaku gotong royong, disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian mampu mendeskripsikan atau menceritakan penerapan dan menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta mampu menyusun laporan dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, minggu lalu saya sudah ceritakan banyak tentang bagaimana penerapan Pancasila pada masa kemerdekaan yang hambatannya sudah saya ceritakan banyak sekali. Antara lain ada PKI, RMS, APRA, PRRI, dan DITII. Nah, sekarang kita masuk pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada waktu itu presidennya adalah Presiden Soekarno. Karena banyaknya kejadian, banyaknya peristiwa, banyaknya gerakan-gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan pelaksanaan kenegaraan. Nah, maka kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit namanya dekrit presiden. Antara lain ada 3 hal yang dituangkan di dalam dekrit ini, dalam perintah ini. Yang pertama adalah meminta diputuskan oleh Soekarno pada waktu itu Undang-Undang Dasarnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, membubarkan konstituante karena dianggap tidak efektif lagi sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Dan yang ketiga adalah membentuk MPRS. Nah, ketiga hal itu menjadi isi dari presiden. Namun demikian, walaupun sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno waktu itu. Antara lain yang pertama adalah Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup berdasarkan Tab MPRS nomor 20 tahun 1963. Nah, ini menyebabkan kepuasan presiden menjadi semakin besar dan semakin tidak terbatas. Penyelewengan yang kedua, penyimpangan yang kedua adalah mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 60 tanggal 5 Maret 60 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga penyimpangannya adalah presiden membentuk MPRS. Membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara yang anggota-anggotanya terdiri dari
anggota DPR GR atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, urusan daerah dan urusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Gitu ya. Jadi hasil pemilu tetapi dibuat oleh presiden ini menjadi penyimpangan pada masa Orde Lama. Kemudian kita masuk pada masa Orde Baru. Nah, kemudian di Orde Baru ini karena peristiwa 30 September 1965 itu ya, maka Soeharto menjadi presiden yang kedua negara Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS 1966. Pencabutan kekuasaan Soekarno sebagai presiden ditetapkan dengan ketetapan MPR nomor 33 tahun 1967 ya, itu kemudian dicabut kekuasaan Soekarno dan dipindah tangankan kepada Soeharto selaku mandataris berdasarkan yang diputuskan melalui ketetapan MPR nomor 33 tahun 1967 itu. Sehingga Soeharto menjadi presiden ya. Menjadi presiden kedua ya di tahun 1967 itu. Ketika Soeharto mulai berkuasa, ketika Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia yang kedua, maka banyak hal yang terjadi. Antara lain kebebasan pers tidak bebas. Banyak pers, banyak koran-koran yang dibredel pada waktu itu. Kebebasan berpendapat juga di partai yang diizinkan hanya 3 partai saja pada waktu itu, yaitu Partai P3, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia PDI, dan tidak berkembang begitu banyak partai karena hanya dibatasi dengan 3 partai politik itu saja. Kemudian kita masuk pada reformasi. Anak-anak sekalian, kalau pada Orde Baru segala sesuatu berpendapat dibatasi, berorganisasi dibatasi dan sebagainya, pada reformasi yang dimulai tahun 1998 itu, ketika demo mahasiswa besar-besaran terjadi di gedung MPR DPR dan memaksa presiden pada waktu itu mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, kemudian masuk masa reformasi, masuk pada masa-masa orang menjadi bebas ya. Orang menjadi bebas berbicara, orang sangat mudah sekali melakukan demo dan sangat bebas menyampaikan aspirasinya di muka umum, kemudian bebas berekspresi ya. Kemudian hal-hal ini memacu dari sisi positifnya, memacu kepada kebebasan berkreasi dan kebebasan berinovasi. Ini hal positif sebenarnya, tetapi kemudian kebebasan bicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, bebas kreatif, ya, melahirkan beberapa kebebasan yang terlalu bebas, yang bebas sebebas-bebasnya, ya, pada akhirnya melupakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi, yang menjadi dasar negara, yang menjadi pandangan hidup bangsa itu. Banyak pergaulan bebas menjadi berkembang di masyarakat, di area para remaja, ya, banyak perlakuan-perlakuan yang akhirnya mendorong remaja ini untuk berlaku yang pada pergaulan-pergaulan yang tidak dibatasi dengan moral-moral. Kemudian begitu rendahnya moral bangsa kita. Salah satu contoh adalah mencontek menjadi hal yang biasa.
korupsi menjadi banyak, korupsi menjadi budaya di kehidupan kita, kemudian banyak tindakan anarkis, ya, merusak fasilitas umum dan sebagainya, menjadi hal-hal yang biasa yang menjadi tidak ya dibatasi oleh nilai-nilai luhur yang dulu sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa melalui nilai-nilai dasar yang dituangkan di dalam Pancasila. Kekerasan di mana-mana, ya mungkin kalian juga sudah melihat sendiri berita-berita televisi. Kemudian narkoba begitu mudahnya masuk ke negara kita, dan banyak pemakai-pemakai yang walaupun hukumnya juga cukup berat, tetapi ternyata untuk memberantas ini tidak mudah. Hal-hal inilah yang nanti memacu terjadinya kekerasan antar pelajar yang sering kita lihat, kemudian kekerasan antar warga, dan ini menjadi peristiwa-peristiwa yang sungguh mengkhawatirkan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila begitu luntur. Ada nilai ketuhanan, ya, karena kaitannya dengan agama, kemudian nilai kemanusiaan yang banyak sekali di antara warga negara yang tidak lagi mempertimbangkan rasa-rasa kemanusiaan. Ya, ada kekerasan, ada bully, ada tawuran, ada nyontek, ada anarkis, ya, narkoba dan sebagainya. Yang nilai kemanusiaan betul-betul sudah mulai luntur di kehidupan masyarakat. Kemudian nilai persatuan yang harusnya menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk menyatukan, karena negara kita inilah negara kepulauan, banyak pulau, banyak budaya, ya begitu beragam negara kita ini. Kalau tidak ada nilai persatuan, barangkali akan hilang ya rasa-rasa persatuan kesatuan bangsa kita ini. Dan kemudian nilai musyawarah, setiap masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dan oleh karena itu bisa mencapai rasa keadilan, adil yang sosial, adil bagi seluruh kebanyakan masyarakat. Anak-anak sekalian, di masa reformasi inilah yang akhirnya kembali lagi kita cukup risau dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak kalangan, baik kalangan remaja maupun kalangan-kalangan orang dewasa. Selanjutnya, ini yang juga sungguh mengkhawatirkan bagi kita semua. Ada nilai-nilai ideologi, ada nilai-nilai paham, ada nilai-nilai budaya yang secara langsung karena kemajuan informasi, karena kemajuan teknologi, begitu mudahnya kita mendapat informasi dari berbagai sumber, karena internet begitu mudah kita dapatkan, maka budaya asing mudah sekali masuk kepada kita. Ya, budaya-budaya seperti inilah ya, yang seyogianya kalau kita betul-betul menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, budaya ini tidak akan kita lakukan. Karena kita punya saringan, kita punya nilai-nilai yang harus kita patuhi sehingga tidak mudah menggoyahkan budaya-budaya kita yang nilai-nilai budaya-budaya yang begitu baik, budaya-budaya yang begitu unggul untuk kita semua. Kemudian kita mengadopsi budaya luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang kita pelajari di budaya masyarakat kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita perlu waspada. Kita perlu siap betul bahwa menyusupnya ideologi lain sesuai dengan tidak sesuai dengan Pancasila itu perlu kita antisipasi. Kita perlu punya filter, kita perlu punya saringan. Apa saringannya? Saringannya adalah Pancasila.
Pancasila menjadi tameng bagi kita agar apa? Agar nilai budaya asing, ideologi asing tidak masuk menjadi ideologi, menjadi budaya yang harus kita lakukan di dalam negeri. Kita cinta Indonesia, nah karena itu kita perlu hati-hati setiap menanggapi apa yang menjadi budaya asing yang setiap hari kita lihat, baik melalui media internet, televisi, ya, YouTube dan sebagainya, yang seyogianya kalian semua harus bisa memilah-milah mana yang cocok untuk kita, mana yang tidak cocok untuk kita. Yang cocok kita dapat adopsi, yang tidak cocok sebaiknya kita tinggalkan. Karena sekalian, sebagai pendalaman, tolong kalian baca artikel yang sudah saya posting melalui Google Classroom, ya, merajut keberagaman di kampung Pancasila. Tolong dibaca baik-baik dan kemudian jawablah beberapa pertanyaan di dalam kolom tersebut. Ya, ini juga saya posting di Google Classroom. Mudah-mudahan ini menjadi materi pendalaman bagi kalian semua. Ternyata ada yang disebut dengan kampung Pancasila. Bagi kalian yang tidak bisa mengakses Google Classroom, silakan jawab di kertas. Kemudian nanti hasilnya difoto dan kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan tidak menyulitkan kalian semua ya tugas-tugas ini. Sekali lagi, motivasinya adalah hanya untuk menambah wawasan kalian semua, ya, memudahkan kalian semua. Tidak ada unsur untuk menyulitkan cara belajar kalian semua. Ya, saya rasa itu dari Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan selalu menjaga makanan dengan yang bergizi, menjaga jarak karena kita masih pada situasi pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.